Selamat pagi pemirsa, senang berjumpa dengan Anda. Kali ini Maesa News kembali hadir untuk menampilkan informasi mengenai SDGs nomor 4, yaitu pendidikan desa berkualitas. Pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa, serta menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan Supra Desa harus memastikan ketersediaan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka melek huruf wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf wilayah perkotaan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2019, angka melek wilayah pedesaan sebesar 93,56%, sedangkan angka melek huruf wilayah perkotaan mencapai 97,71%. Oleh karena itu, pencapaian SDGs desa keempat ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemirsa, kali ini Maesa News akan membahas mengenai SDGs desa nomor 4, yaitu pendidikan desa berkualitas. Pendidikan merupakan aset bangsa untuk membentuk karakter dan pengetahuan yang berkualitas terkait pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan belum merata, terutama di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan adanya berbagai keterbatasan. Lantas bagaimana upaya dalam mendukung kemajuan dan pemerataan pendidikan di Indonesia? Simak informasinya berikut ini. Menurut pendapat Sekretaris Desa Cimandala, ia menyatakan bahwa pendidikan di desa ini harus ada pemerataan di pelosok-pelosok, di mana membutuhkan pemerataan atas fasilitas yang seharusnya bisa memadai. Saya masih melihat di daerah-daerah pelosok, jadi memang harus ada pemerataan. Jadi kita lihat informasi di televisi kan, kadang kita lihat nih ada SD yang di pelosok-pelosok Indonesia, dia bangunannya tidak layak. Kalau untuk yang di kota mungkin mereka terpenuhi. Contoh misalkan di Kecamatan Sukaraja gitu, itu ada desa terpencil, ada desa di wilayah kota. Di desa Cimandala itu desanya termasuk kota penduduknya. Untuk fasilitas pendidikan terpenuhi dari segi SD, SMP, SMK itu terpenuhi. Artinya jarak tempuhnya lumayan dekat. Kita mau jarak tempuh kurang dari 1 kilo atau 500 meter kita sudah ketemu SD, bisa jalan kaki. Lebih mirisnya, walaupun dekat, anak-anak sekarang pada pakai motor gitu. Nggak mau jalan kaki, kalau dulu zaman saya jalan kaki. Nah, untuk desa yang terpencil, SD-nya nggak ada. Itu kalau dari segi fasilitas. Tapi dari fasilitas, satgas, dan juga dari segi kurikulum. Jadi harus ada pemerataan. Gitu sih. Begitupun dengan pendapat Ahmad selaku guru pengajar di SDN Sasanawiyata 1 Kecamatan Sukaraja. Ia menyatakan bahwa di tempatnya mengajar tidak adanya permasalahan yang timbul terkait adanya kegiatan pendidikan berkualitas Desa Cimandala. Bahkan di Desa Cimandala ini diterapkan program KKG, yaitu kelompok kerja guru yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar di Desa Cimandala. Pribadi saya, pendidikan di Indonesia itu sudah cukup berkualitas, karena dari beberapa tahun ke belakang dengan tahun sekarang itu sangat jauh berbeda. Tahun-tahun 88 sampai 94 itu masih kurikulum berbasis 94, terus kurikulum 2013 baru sekarang kurikulum Merdeka. Jadi sudah ada peningkatan dari kurikulum tersebut. Oke, baik. Pemerataan secara pendidikan sudah cukup merata, hanya di dalam lokal gedung ya, itu masih banyak gedung-gedung yang sudah tua yang harus direnovasi ulang seperti itu. Jadi pemerataan sudah merata dalam pendidikannya, hanya lokal sekolahnya yang harus diperbaiki lagi gitu. Oke.
Terwujudnya pendidikan di Desa Cimandala ini membuat Ratna selaku orang tua murid yang memberikan harapan untuk kedepannya terkait pendidikan berkualitas di sekolah anaknya, yaitu agar anak-anak bisa mendapat pendidikan yang layak, nyaman, dan berkualitas. Belum merata ya, terus misalkan kalau pendidikan Indonesia kayaknya tentang fasilitasnya yang kurang memadai. Terus jalur yang mau ke sekolahnya juga kadang banyak berkerikil atau jalannya yang rusak gitu aja sih, sama fasilitas di sekolah juga kurang memadai. Kenapa ya, barang-barang yang rusak, terus dari tempat sekolahnya juga kurang memadai, dari atap kayak gitu udah rusak. Harapannya supaya anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang nyaman, layak, dan berkualitas ya. Gitu aja sih teh aku mah. Baiklah pemirsa, kesimpulan yang dapat diambil dari informasi tersebut adalah pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama Supra Desa berupaya dalam memastikan keterjangkauan layanan pendidikan di desa. Saya Zikri, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi rangkaian informasi yang telah disajikan untuk Anda. Saya Angel Barbara beserta tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.